apakah Yud-He-Vav-He ya, adalah Yeshua? Ya, pertanyaan dari Ibu Niken. Nah, saya akan membahas pertanyaan dari saudari Niken ini dalam wawasan Ibrani melalui Jewish Insights into Scripture. Saya akan membahasnya dalam tinjauan antropologi budaya Semitik. Apakah Yud-He-Vav-He adalah Yeshua? Atau dibalik juga boleh. Apakah Yeshua itu adalah Yud-He-Vav-He? Ya. Dan kita mencoba memahami Yesus atau mengenal Yesus, understanding Jesus in his Jewish context, memahami Yesus dalam konteks keyahudiannya. Nah, kalau saya bicara begini, apakah saya akan menjadikan Anda Yahudi? Enggak, Anda tidak perlu jadi Yahudi. Tetapi untuk memahami Alkitab kita, Anda perlu tahu wawasan Ibrani, Anda perlu tahu wawasan Yahudi. Ya, saya suka jadi goyim daripada jadi orang Yahudi. Ya, tidak perlu jadi orang Yahudi, Bu. Walaupun itu nggak dilarang ya. Karena bagaimanapun kita adalah goyim yang sudah dibayar mahal oleh darah Kristus. Ya, jadi Anda dan saya adalah orang-orang yang mahal karena Anda dan saya adalah orang-orang yang dibayar mahal oleh darahnya sendiri. Nah, ini ada satu pengajar juga, seorang guru besar, Rabbi Jonathan Sacks. Nah, Anda kalau rajin membaca dari buku-buku beliau, Anda akan tahu, saya sangat terpengaruh sekali dengan orang ini. Juga dalam pemikirannya, juga dalam pembahasannya. Ya. Rabbi Sacks mengatakan bahwa Yesus adalah seorang Yahudi. Dia tinggal di tanah Israel, di Galilea. Dan di antara orang-orang Yahudi dia tinggal. Dia bicara sebagai seorang Yahudi. Dia membaca Alkitab ya, dalam bahasa Ibrani. Dia berdoa dalam bahasa Yahudi. Ya. Seluruh kata-kata, ya, frasa-frasa yang diucapkan oleh Yesus itu adalah mengandung konsep dan ide orang-orang Yahudi. Maka Anda perlu tahu bagaimana orang Yahudi berpikir. Anda perlu tahu wawasan Ibrani yang ada di Alkitab kita. Ya. Apakah Yeshua adalah Yud-He-Vav-He? Saya menjawab ya. Ya. Yesus adalah Yud-He-Vav-He dalam daging. Nah, itu menurut keimanan kita yang mempercayai Yesus adalah Allah yang inkarnasi. Dalam konteks orang Yahudi rabbinik yang belum mempercayai atau belum dapat menerima Yesus adalah Allah yang inkarnasi, tentu saja apa yang saya katakan ini bisa didebat, ya, karena mereka masih menunggu Mesias yang akan datang. Tetapi bagi kita yang mengimani Yesus Kristus adalah Sang Mesias itu, Yesus adalah Yud-He-Vav-He itu. Dia adalah Allah yang inkarnasi. Ada satu ayat ya yang diambil dari Ibrani 13 ayat 8. Nah, seperti judul kitabnya adalah Ibrani. Jadi kitab yang ditulis untuk orang Ibrani. Kalau kitab yang ditulis untuk orang Ibrani, pastilah kitab ini mengandung banyak frasa, nilai, maupun pemahaman yang dipahami orang Ibrani. Ya, ada satu ayat yang saya suka sekali, ya, menuliskan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Ya. Kalau ini ditulis untuk orang Ibrani, ya, dan Anda adalah seorang Yahudi, membaca kalimat ini, ya, saya baca dalam bahasa Ibraninya, Yeshua Hamashiach, kmo shehu etmol ken hayom vegam leolamim. Ya. Yesus Kristus sama, baik kemarin, hari ini, sampai selamanya. Kalau Anda seorang Yahudi membaca pernyataan ini, Anda pasti hati Anda bergetar. Anda bisa menerima, Anda juga bisa menolak. Anda bahkan mengatakan bahwa
ayat ini adalah blasfemi kalau Anda tidak menerima Yesus adalah Yud-He-Vav-He. Ya. Karena pernyataan dulu dia ada, sekarang ada, selama-lamanya ada. Itu adalah satu pujian dalam sidur orang Yahudi. Ya. Vehu haya, vehu hove, vehu yihiye, bitif ara. Dan kata-kata itu diucapkan untuk Yud-He-Vav-He. Dan di kitab Ibrani ini menuliskan frasa yang sama ditujukan kepada Yesus. Berarti kitab Ibrani ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Yud-He-Vav-He itu. Ya. Saya akan membacakan sidur. Sidur ini adalah doa orang Ibrani yang mengandung kata-kata seperti tadi. Ini Yesus Kristus sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Dan sidur Yahudi ini, doa orang Yahudi ini, itu ditujukan kepada Yud-He-Vav-He, kepada Adonai. Ya. Adon olam asher malach beterem kol yitzir nivra ve'et nasa behefsokol azai melech monikra ve'achare kiklot hakol levado yimlok nora vehu haya vehu hove vehu yihiye betif ara. Wow, Anda lihat di sini. Vehu haya, dulu dia ada. Ya. Vehu heve, dan dia sekarang ada. Vehu yihiye, dan dia akan ada betif ara. Ini adalah satu pujian kepada Yud-He-Vav-He. Sekarang Anda bandingkan dengan Ibrani 13 ayat 8. Bukankah nafasnya sama? Jadi Ibrani 13 ayat 8 ini merujuk bahwa Yesus adalah Yud-He-Vav-He itu. Ya, karena ini sama dengan doanya orang Yahudi, Adon Olam, ya. Dan Yud-He-Vav-He itu karena mereka tidak mau mengucapkan 4 aksara suci ini, maka setiap kali ada aksara Yud, He, Vav, He ini selalu dibaca dengan Adonai, ya. Sekarang paham? Jadi Alkitab Perjanjian Baru merujuk bahwa Yesus adalah Yud-He-Vav-He itu. Karena dia dulu ada, sekarang ada, selama-lamanya ada, sesuai dengan faham wawasan orang Ibrani ketika mereka berdoa Adon Olam. Dan itu ditujukan kepada Yud-He-Vav-He, dan Ibrani tadi merujuk kepada Yesus. Nah, Vehu haya, Vehu hove, Vehu yihiye, betif ara. Dulu dia ada, sekarang ada, dan dia akan ada, selamanya ada, sang ada. Yud-He-Vav-He itu adalah sang ada. Yesus dirujuk sebagai sang ada. Dan kalau Anda melihat benderanya orang Israel, ada 2 segitiga. Ya. Segitiga yang pertama, ya, segitiga yang pertama, ya. Haya, hove, yihiye. Ya. Jadi itu tadi, Adon Olam. Ya. Tuhan dulu ada, sekarang ada, selamanya ada. Lalu segitiga kedua, itu adalah David, Melek, Israel. Ya. David, Melek, Israel. Jadi 2 segitiga. Ya. Dan angka 3 itu adalah angka kekudusan. Maka ini adalah dasar filosofis dari bintang Daud. Kenapa kok dibilang bintang Daud? Karena bentuknya seperti bintang, tapi sebenarnya ini disebutnya magen. Magen itu perisai, perisai Daud. Dan ini mengandung nama Yud-He-Vav-He dalam benderanya orang Israel. Ya, kalau tentang Yesus adalah Yud-He-Vav-He dan dia adalah juru selamat, itu Anda bisa nanti setelah ini atau kapan nanti ada waktu, Anda bisa menonton dari rekaman dari kelas ini, juru selamat Moshiach. Ya. Moshiach itu adalah bahasa Ibrani untuk juru selamat dari kata Yasha. Ya. Dan itu nanti akan secara lengkap sekali Anda bisa pelajari. Ya. Sekarang
bukti kedua bahwa Yesus adalah Yud-He-Vav-He itu. Ya, Yesus adalah Adonai itu. Ya. Kita baca Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan Yud-He-Vav-He. Tidak ada juru selamat Mosya selain daripadaku. Anochi Adonai. Ve'en mi baladai Mosya. Akulah Adonai. Akulah Yud-He-Vav-He. Ve'en, dan tidak ada mi baladai selain lainnya daripadaku Mosya. Enggak akan ada Mesias selain daripadaku. Dan sekarang kita melihat bagaimana Yesus Kristus itu dirujuk dalam perjanjian baru. Dia dirujuk sebagai apa? Perjanjian lama mengatakan bahwa juru selamat hanya Yesus, ya. Dan dalam perjanjian baru, ya, dituliskan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Nah, ini siapa yang bicara? Malaikat Tuhan. Dan dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya. Tadi dikatakan dalam Yesaya tadi bahwa hanya aku, tidak ada yang lain juru selamat. Dan sekarang ada juru selamat lahir ke bumi. Dialah yang akan menyelamatkan. Maka sang penyelamat, sang juru selamat ini Yud-He-Vav-He itu sendiri, ya. Dan pada 2 Petrus ayat 1 sampai 11 itu juga mengakui bahwa Yesus Kristus, ya, adalah sang juru selamat itu. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita. Kerajaan Tuhan dan juru selamat kita. Siapa juru selamat kita? Yesus Kristus. Ya. Perjanjian lama mengatakan tidak ada juru selamat yang lain selain daripadaku. Dan perjanjian baru menyatakan Yesus itu sang juru selamat. Maka secara paralel Yesus adalah Yud-He-Vav-He itu. Ya. Baik. Titus 1 ayat 4. Kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus, juru selamat kita menyertai engkau. Yesus dirujuk sebagai Ha Elohim Avinu Adoneinu Yeshua HaMashiach Moshienu. Jadi Yesus Moshienu. Yesus juru selamat kita. Juru selamat kita adalah Yud-He-Vav-He itu sendiri. Maka Yesus adalah Yud-He-Vav-He itu sendiri, ya.